the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan garing sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan garing sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan garing sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan garing sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan garing sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more
Smarter you grow. Read aloud. For the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Elis Citoiba sebagai bagian dari Repsol You bisa menyapa teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan Bincang Buku yang ke-25. Senang nih rasanya karena di hari Minggu mungkin ada yang family time, mungkin ya ada yang sedang beristirahat atau sedang liburan. Tapi juga di sini ada teman-teman nih yang masih semangat untuk bisa mengikuti kegiatan Bincang Buku
bersama dengan para narasumber. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada moderator kita, Ibu Dina. Selamat pagi, Ibu Dina. Pagi Mbak Elis, Apa kabar, Bu? baik. Ini online dari rumah atau dari mana? Dari, dari rumah lah. Oke, baik. Nanti acara kita akan dipandu oleh Bu Dina ya, teman-teman. Ya, terima kasih Bu Dina sudah hadir Oke. dan untuk kita menjadi moderator dalam kegiatan bincang buku kali ini. Saya juga ingin menyapa para narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Kak Nur Hadi. Halo, Kak Nur Hadi. Halo Mbak Elis ya. Iya, apa Halo. kabar? Biasanya ini saya termasuk salah satu fansnya Kak Nur Hadi nih. Biasanya kita Terima kasih. apa namanya berinteraksi dengan Kak Nur Hadi itu di grup Paberland. Sekarang bisa ikutan dan Bandit bisa saya di sana, Mas. di sini. Iya, online dari rumah Kak. Iya, lagi di rumah. Oke, siap. Nanti kita akan ngobrol banyak nih bersama Kak Nur Hadi sebagai penulis dari buku yang akan kita bincangkan di Bincang Buku 25, yaitu Fabel Mini dan Just Puisi. Ada juga para ilustrator yang sudah hadir. Selamat pagi, Kak Arya. Dan juga ada ilustrator satu lagi yang sudah hadir juga nih, teman-teman. Ada Kak Cecil. Halo, Kak Cecil. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, nah teman-teman kayaknya kita udah nggak sabar banget ya ingin cepat-cepat memulai nih bincang buku dan dengan para narasumber ada penulis dan juga ilustrator. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu apa sih sebenarnya bincang buku ini. Jadi bincang buku ini termasuk salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Read Aloud You sebagai wadah bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi orang tua, para pendidik, dan juga para pegiat literasi untuk semakin mencintai buku bacaan anak, mengetahui proses kreatif dalam pembuatan buku bacaan anak, terutama ya. Jadi kami dikhususkan memang buku-buku yang dibincangkan itu adalah buku cerita anak. Nah, Read Aloud You sendiri bersama Reading Box ini sudah sering bekerja sama dan untuk Read Aloud You dan Reading Box itu merupakan komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia yang memang fokus kami adalah ingin mengkampanyekan kegiatan membacakan nyaring, juga ingin mengkampanyekan untuk peningkatan literasi di Indonesia. Seperti itu mungkin teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu sejenak ya, para narasumber, ibu moderator, dan juga semua teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan kelancaran dan juga kemudahan. Berdoa dipersilakan. Amin. Baiklah, kalau begitu, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu moderator yang akan membantu kegiatan bincang buku kita pada hari ini. Beliau adalah Bu Dina, nama lengkapnya Ihdina ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu anggota juga yang ada di Reading Box. Beliau sudah banyak sekali terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan literasi di Indonesia. Selain itu, beliau juga sudah sangat sering ya di Reading Box ini mungkin ada apa namanya, ada berbagai kegiatan juga ya yang diinisiasi oleh Reading Box, baik itu yang berhubungan dengan membacakan nyaring maupun dengan kepenulisan cerita anak atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi sebelum kita ke Bu Dina, ada yang penasaran nggak nih teman-teman? Dari sini kan kamu Sudah di sini. pernah baca buku Mio udah datang. Jus Puisi atau Fabel Mini? Ada yang sudah punya bukunya mungkin di antara teman-teman di sini? Seru sekali ya kalau saya baca Jus Puisi dan Fabel Mini ini merupakan cerita anak yang tidak hanya menghibur sebenarnya bagi anak-anak, tapi juga buat yang baca ini, buat yang read itu juga sangat menghibur. Mungkin ada yang belum punya, ini ada Ayah Mirza belum punya. Wah, kalau Tuang ini nih, punya siram. berarti tepat banget nih ikutan bincang buku ke-25 karena setelah ini akan ada salah satu teman kita yang akan membacakan buku dari sebagian ya, hanya sebagian isi dari buku Fabel Mini dan juga Jus Puisi. Nah, jadi bisa kepo-kepo dulu sedikit nih tentang buku Jus Puisi dan Fabel Mini yang akan kita bincangkan. Saya akan persilahkan kepada Kak Nabila, silakan untuk membacakan bukunya. Halo teman-teman. Di sini saya akan membacakan buku yang ditulis oleh Kak Nur Hadi dan ilustrasinya oleh Kak Cecilia Hidayat. Nah, buku ini judulnya adalah Jus Puisi. Nah, isinya itu puisi-puisi yang seru pokoknya. Saya akan membacakan salah satu judul bukunya yang ada di dalamnya. Judulnya adalah Disuruh-suruh.
Teman-teman udah siap ya? Saat aku nonton TV, ibu datang menyuruhku beli sabun, pasta gigi, telur, dan tepung terigu. Aku bilang, nanti dulu. Ibu tetap memaksaku. Acaranya lagi seru. Ibu tidak mau tahu. Aku pun terpaksa pergi sambil lirik televisi. Ibu bilang, cepat, sana. Aku jawab, iya, iya. Kenapa sih orang tua senang menyuruh anaknya suruh ini, suruh itu. Sangat menyebalkan tahu. Saat sampai depan warung, aku diam. Aku bingung. Beli sabun, pasta gigi, terus beli apa lagi? Aku lupa. Oke, itu salah satu judul yang ada di buku Jus Puisi. Selain ada jus puisi, saya juga akan membacakan sebuah buku juga yang ditulis oleh Kak Nur Hadi juga, namun ilustratornya oleh Kak Arya Widiantoro. Bukunya namanya Fabel Mini. Di Fabel Mini, saya akan membacakan judul Anak Panda Tak Bisa Tidur. Teman-teman udah siap ya? Pada suatu malam, ayah, aku tak bisa tidur. Anak panda. Ayah bacakan buku cerita ya, kata ayah panda. Ayah panda pun membacakan buku cerita. Pada suatu hari, hiduplah seekor naga yang tak bisa menyemburkan api. Naga itu tinggal di ayah panda tertidur lebih dulu. Tamat. Terima kasih. Terima kasih Kak Nabila. Wah, seru banget nih Sama. bukunya. Ini baru cuplikannya aja ya teman-teman yang dibacakan tadi oleh Kak Nabila. Dan rasanya kan baru baru satu halaman saja itu sudah membuat tergelitik gitu ya. Tergelitik dengan kata-katanya, tergelitik dengan ilustrasinya, tergelitik dengan narasinya yang di situ tuh benar-benar relate sekali gitu dengan kehidupan anak-anak. Nah, maka dari itu Bincang Buku 25 ini memang spesial banget kita dan alhamdulillah banget ya bersyukur sekali gitu karena uh, narasumber dan juga ilustrator bisa hadir di penulis dan ilustrator bisa hadir di bincang buku kali ini sehingga kita bisa mengulik sama-sama nih bagaimana sih proses kreatifnya dalam pembuatan fabel ini dan juga jus puisi. Dan kegiatan kali ini tentunya akan dipandu oleh ibu moderator yang tadi sudah sempat saya kenalkan. Mungkin saya sedikit menambahkan ya bahwa Ibu Ifdina Hikmatin ini beliau adalah lulusan dari satu fakultas ilmu budaya UI dan program studi kreatif. Kemudian beliau dari tahun 2008 sampai sekarang memang penggerak literasi komunitas Network Indonesia dan Reading World serta menjadi terlibat dalam beberapa proyek, salah satunya adalah penilai buku non-teks pelajaran khusus buku Kemendikbud, kemudian anggota tim sosialisasi minat baca Perpustakaan Nasional Indonesia, fasilitator nasional pendampingan buku bacaan dan literasi, dan modul literasi numerasi Badan Bahasa Kemendikbudristek. Jadi sudah banyak sekali beliau terlibat dalam beberapa proyek yang memang berhubungan dengan literasi. Kita langsung panggil saja Ibu Dina. Silakan Ibu Dina, selamat pagi. Pagi, terima kasih Kak Elis. Suara saya terdengar jelas?
Sengaja. Cuma ada dua Ah, dikit. Saya langsung Oke, silakan. Jamur mau jamur. silakan, silakan. Oke, Jamur. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik ya, teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. Semoga teman-teman apa ya? Doa saya semoga teman-teman semua sehat, kemudian semangat, full of spirit dan bahagia. Karena penting bahagia itu untuk memberesi hal-hal yang lain, gitu ya. Betul, Pak. Izin saya Dina, Mbak Elis tadi udah nyebutnya panjang banget namanya, yang nenek saya juga nggak bakal apal. Saya Dina dari Reading Box untuk menemani teman-teman di pagi hari ini ngobrol bersama kakak-kakak narsum kita yang super kreatif di pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan sapa mereka ya. Ada Kak Cecil, Kak Arya, dan Kak Hadi gitu. Saya yakin semua yang hadir di sini paling tidak sebagian besar itu sudah melakukan kegiatan membacakan nyaring begitu ya. Dan modal terbesar membacakan nyaring itu adalah di samping memilih buku yang asik, sebetulnya juga pengetahuan kita tentang buku tersebut gitu ya. Apa yang ada di buku tersebut, bagaimana, apa sisi yang menarik dari buku tersebut yang membuat kegiatan membaca nyaring itu jadi gurih gitu. Jadi anak nagih gitu. Kayak Ciki kan gurih jadi nagih ya. Jadi kita selalu perlu kegiatan-kegiatan seperti ini di mana kita cari insight dari mereka yang terlibat langsung dalam pembuatan buku yang mau kita bacakan supaya kita dapat itu tadi apa namanya dapat amunisi gitu ya. Jadi mari siapkan kuping, siapkan kuping kita, siapkan hati kita bersenang-senang ngobrol dengan kakak-kakak kita di sini. Saya mau menyapa dulu dengan eh, pawangnya dua buku ini. Satu buku aja ribet ya dibahasnya. Ini dua coba. Ya ampun, ini dia Kak Hadi. Halo Kak Nur Hadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Oke, Halo juga. aku tuh sampai Halo, Google Mbak mereka Cecil, Mbak Arya. bertiga ini ya. Terus halo juga Kak Cecil, Kak Arya. Halo, Hari hari ini ya. kita ngobrol bertiga, yang lain nguping gitu ya. Oke, yang lain nguping. Nanti dengan ngupingnya mudah-mudahan mereka menambah sesuatu untuk digunakan di rumah. Kak Hadi ini lahir di Depok edisi 80-an, bener nggak Kak Hadi? Iya, 82. Oke, iya. Dan yang sawit saya, Kak Hadi ini aktif di beberapa komunitas literasi yang saya tahu nih, pasti lebih banyak lagi. Yang saya ingat itu di Forum Lingkar Pena, ya nggak Kak Hadi? Iya, Betul benar. ya. Terus kalau baca di belakang bukunya, katanya Kak Hadi ini seneng sama cerita-cerita Aesop, Iya, cerita-ceritanya Pancatantra. Wah, kayak orang pada tahu aja gitu loh. Kayak apa sih Kak Hadi? saya Cuma, kenalin. cuma Kak Hadi ini lucu. Dia tuh nggak suka matematika, tapi ngimpi jadi astronot. Ngarang kan? Makanya Iya, lebih pintar ngarang dia gitu kan. Itulah Kak Hadi. Sementara ini ada Kak Arya. Terus terang, Halo, saya tuh baru ketemu Kak Arya loh. Hai Kak Arya. halo Kak Dina. Kak Arya ini ada di Surabaya atau di Saya lagi mana? di Jakarta sekarang. Oh di Jakarta, Ya, tapi asal asalnya Surabaya. Surabaya. Kalau nggak salah Google, DKF-nya, DKV-nya itu ya, DKV-nya apa? Di ITS, betul nggak sih? ITS, ya betul. Iya, ITS. kalau gitu ya. Dan Kak Arya ini juga kalau dari sosial medianya katanya ilustrator apa animasi begitu ya. Ya betul, saya. Seperti itu ya. Tapi ah, kayaknya ada bukunya juga sama Mbak Dian Kristanti deh dulu deh. ya betul, saya juga ini bikin ilustrasi untuk buku anak juga. Oh, oke. Dan kita sapa juga Kak Cecilia Hidayat. Halo Kak Cecil. Halo Mbak Dina Di Ubud Kak. di Ubud. Di Ubud. Sama Kak Cecil juga edisi 80-an ini sama Kak Hadi. Betul. Betul. DKV juga ya Kak, tapi untar Ya, ya Kak. betul. Gitu. Ternyata jadi ilustrator itu ada ilmu banget gitu di belakangnya yang kita yakin mereka bisa menelurkan karya-karya yang ciamik gitu loh bahasanya. Kalau Kak Cecil ini udah cukup lama ya di ilustrasi. Kalau saya nggak salah dulu bukunya Clara tahun 2010 kali ya Kak Cecil ya. Iya, itu kerjaan pertama aku. Oh, oke. Jadi Kak Cecil ini udah melanglang buana di
ilustrator buku anak gitu ya, cukup lama. Dan mungkin teman-teman di sini ketemu juga dengan Kak Cecil di serinya Nawila ya. Ya. Nawila gitu ya. Terus satu di antara buku favorit saya, Sintinya Kak Sofi Dewayani. Betul ya? Oh, ya, ya, Habis ya. itu sih jarang-jarang kan buku cerita anak pakai sepia gitu. Iya. Efeknya sepia gitu kan. Jadi aku ingat terus gitu. Wah, gitu ya sama Kak Cecil. Oke, kita akan ngobrol panjang, tapi saya mau ngulik Kak Hadi dulu. Kak Hadi ini eh, jawel-jawelnya di rembuku sih sama saya gitu ya. Kak Hadi, cerita dong, kenapa sih milih buku ini, format ini, puisi dan fabel gitu ya? Eh, setelah si kentut itu, setelah si Itu kentut setelah itu, puisi dulu. oh gitu, kenapa keluarnya duluan si kentut gitu kan? Ayo Kak, cerita dong Kak, tentang jus puisi dan fabelnya ini. Oke, selamat pagi, salam kenal teman-teman. Saya Hadi. Saya juga pertama kali nih ketemu Kak Cecil nih. Kalau Kak Arya sebelumnya pernah ketemu di Depok. Kak Cecil baru pertama kali dan di virtual. Halo Kak Cecil. Jadi saya mau cerita sedikit tentang jus puisi. Jadi Mm-mm. sebelum kentut saya nerbitin jus puisi dulu Mbak. Gitu. Oh, kok aku dapetnya belakangan duluan gitu si kentut itu? Iya, nggak udah lama kan jus puisi. Mm-mm, mm-mm, Alasannya ya karena ngerasa buku puisi untuk anak tuh masih sedikit banget gitu. mm-mm, betul, Terus aku betul. kan ngebandingin kan sama luar ya. Kalau luar kok puisinya kok lucu-lucu ya. Eh, Maksudnya bisa bikin ketawa, bikin mikik, seger banget gitu puisi-puisi luar kayak Shel Silverstein gitu kan. Saya Mm, selalu ketawa-ketawa itu baca-baca buku mm-mm, dia. mm-mm, mm-mm. Terus sama siapa lagi gitu aku lupa. Nah, kalau pas ke Indonesia kok puisinya kok tentang negara gitu kan. Tentang Pancasila gitu nasionalisme. ya, pahlawan gitu ya. Bangsa, iya. Jadi, kok Ode, ode, kayak, ode. iya makanya kayak ngerasa, kok mereka nulis puisi bukan apa ya, menyuarakan isi hati dia gitu kan. Puisi kan isi Oke, hati kita ya. Apa yang kita suka, apa yang kita benci, apa yang kita bosenin, apa yang kita, pokoknya tentang diri kita gitu kan. Personal banget puisi itu. Dan aku lihat puisi-puisi saat ini di Indonesia tentang hal-hal yang nggak mereka suka kayaknya gitu ya. Dan kayaknya kok nggak nyenengin sih. Udah akhirnya aku buat jus puisi. Puisi pertama yang aku buat itu aku tak ingin tidur gitu kan. Karena aku ngerasa anak kecil tuh susah banget tidur. Disuruh tidur tuh paling nggak mau gitu. Rugi banget. Dengan main daripada tidur gitu kan. Dan itu yang sering bikin mak-mak marah gitu. Lalu ketika aku nulis, mama banyak yang bilang, oh itu mah anak gue gitu. Itu anak gue. Terus ketika anaknya baca juga, iya ini aku. Nah, aku tuh pengen, tuh ya selain itu, aku juga punya temen guru bahasa Indonesia. Aku tanya, lo waktu di sekolahan ada tentang puisi gak sih? Ada gitu kan. Terus puisi-puisi siapa aja yang dibacain? Nah, aku nanya gitu kan. Puisi anak ada nggak? Oh belum ada. Jadi aku ngerasa, oh kayak memang jarang banget sih ada, tapi emang jarang banget gitu kan. Ya udah akhirnya aku nulis sendiri, kumpulin sampai beberapa puisi, akhirnya saya terbitin sendiri kayak oke. gitu. Berarti ini kumpulan puisinya si Kak Hadi ini itu dalam kurun waktu berapa lama tuh sampai begitu? Apa masih ada lagi jangan-jangan cuma itu aja yang dipilih dimasukin ke kumpulan puisi? Iya cuma itu aja. Aduh waktunya aku lupa, cepet sih. Pokoknya tiap malam aku mikirin puisi aja gitu kan. Dan aku kayak recall maksudnya memanggil kembali kenangan aku waktu kecil gitu kan. Dulu Mm-mm, mm-mm. waktu kecil apa yang aku suka ya, apa yang aku nggak suka ya, apa yang anggap aku lucu. Udah aku tulis sih berdasarkan itu aja kayak gitu. Sama eh ngelihat anak saya gitu kan. Anak saya kayak gimana sih ini, apa sih yang dia suka, apa sih yang dia nggak suka kayak gitu aja sih. Oke, Akhirnya oke. jadilah beberapa puisi sampai belasan kayak gitu. Kalau yang satu lagi yang fabel, Kalau Fabel Mini itu perjalanan panjang juga. Jadi saya mikir apa ya, nganggap Fabel sekarang kok kayak panjang-panjang ya gitu kan. Fabel yang penting kisah hewan gitu. Kayaknya dulu aku taunya Fabel itu bukan hanya kisah hewan ya, cerita yang tokohnya hewan, tapi lebih dari itu. Dan aku akhirnya baca baca Aesop banyak-banyak, baca sampai beli buku Pancatantra gitu kan, terus sampai download PDF buku klasiknya si Ivan Krilo. Pokoknya aku baca tuh kan, kayaknya Fabel tuh pendek-pendek deh.
nggak ada yang sepanjang banget. Terus ceritanya juga dalam-dalam semua. Sedangkan fabel-fabel yang saya baca saat itu kayaknya kayak cerpen biasa gitu sih. Nggak, waktu itu aku nggak nganggapnya kayak gitu. Akhirnya bikin fabel lah yang mirip-mirip kayak zaman dulu gitu, yang pendek. Cuman aku lebih ke humornya kayak gitu. Oke. Kalau zaman dulu kan fabel-fabel kan emang kalau pas diedit nih kayak nyesak gitu ya, kayak disentil gitu kan ya. Maksudnya plot twist itu kayak ajem banget. Dan itu aku pengen ngembaliin fabel ke zaman dulu gitu. Tapi aku lebih kentalin tuh ke humornya yang kalau habis dibaca ngikik gitu deh. Harapannya sih kayak gitu. Oke. Jadi pertama kita lihat ini ternyata nggak gampang ya teman-teman mau bikin fabel mini yang sepret gitu ya. Risetnya panjang bener gitu sampai rela ngedownload segala macam berhari-hari baca buku-buku itu mungkin gitu. Padahal keluarnya ya fabel mini kalau dibaca fabel mini itu kayak kumpulan short stories gitu ya, selesai di 3 halaman gitu dan memang dominan humornya gitu Kak. Tapi pasti dong ada kepingin menyampaikan sesuatu gitu. Dulu waktu aku ingat waktu ngeluarin apa ya waktu kita ngobrolin kentut ya Kak. Terus Kak Hadi Iya. bilang, nyampe nggak ya gitu, nyampe nggak ya kan itu kan ini banget dark humor gitu kan. Ini kalau di Fabel ini selain humor gitu, pengen ditangkap orang tuh apa sih harapannya Kak Hadi? Pasti nggak cuma ngikik dong. Enggak. Ya Dia kan kadang-kadang maksudnya ngasih itu kan PR orang tau nggak sih bikin buku, iya. bikin PR emaknya, emak bapaknya yang baca gitu kan. Nanya nggak mau ditanya. Ya kan kita kan kadang-kadang manusia ya waktu hidup di sini kan suka gitu pengen komentarin orang gitu kan. Oke, Cuman ada hal-hal yang membuat kita tuh nggak bisa berkomentar secara luas gitu kan. oke. Nanti kita dianggap teman yang nyebelin gitu kan. Padahal kita tuh sebagai manusia nih pengen buat komentarin banyak hal gitu kan, Oh, ini jadi apapun gitu. satirnya Kak Iya Hadi gitu pada akhir-akhir. karakter-karakter yang ditemui gitu ya. Ayo Bapak, Ibu, Kakak yang baca cerita temukan satir itu supaya nanti bisa ngobrol sama anak gitu ya. Oke, oke, menarik, menarik. Terus si jus puisi ini juga kan kalau gini ya, gini. Kalau boleh saya ngebacain jus puisi itu jus puisi itu isinya karakternya anak-anak gitu ya, yang nggak suka disuruh-suruh, mudi banget gitu kan, nggak suka disuruh, nggak mau nyamain aja gitu kan, nggak suka matematika, nggak gitu suka sekolah apalagi sayur gitu kan, tapi maunya gambar dan baca buku, terus kepo ini apa kenapa gitu ya, punya mainan kesayangan, punya bapak yang omdo sorry, dan ibu yang Google gitu kan, Bu Google gitu kan, yang anything anywhere anytime gitu kan, kamu bisa tanya apa saja dan di mana saja akan mendapatkan jawaban. Jadi lucu banget jus puisi gitu. Kita balik dulu ke Kak Cecil sama Kak Arya. Kak Cecil sama Kak Arya, gimana tuh coba si Kak Hadi kompilasi puisi ya Kak Cecil ya? Itu kan nggak beda sama buku cerita anak kan? Biasanya ada continuity-nya gitu kan. Ini Ya. bukunya apa puisi bisa nggak cerita Kak Arya sama Kak Cecil gimana sih proses nerjemahin draftnya si Kak Arya ini sampai jadi apa ilustrasi di buku ini yang lucu-lucu gitu ya. Silahkan mau Kak Cecil dulu atau mau Karya dulu, monggo. Silakan Kak Cecil. Kak Cecil dulu. Bagus. Sama senior. Ayo Kak Cecil cerita dong. Apa ya? Sejujurnya pas dikasih proyek ini aku juga lumayan bingung sih. Ternyata, ternyata ya. Eh, Terus, kan puisi kan apa ya? Puisi itu tidak literal ya. Terus aku emang dari dulu tuh anaknya memang tidak terlalu suka puisi kecuali puisi sama, sama. Sorry Kak ya. Hadi, gue cuma dapet C dulu kuliah. Maaf ya. Makanya tapi pas aku baca itu tuh apa ya lucu banget gitu Oke. puisi-puisinya Kak Hadi ini, apalagi sebelum itu kan aku udah sempat baca tuh sorry yang buku buku kentut itu, terus kayak aduh tapi ini menarik banget gitu, aku nggak pengen melewatkan si proyek ini. Jadi memang apa ya lumayan sih mengembangkan imajinasinya untuk mengilustrasikan sesuatu yang tidak literal. Maksudnya kalau buku anak biasa kan
mungkin ada ceritanya, oh si ini pergi ke pasar, ya udah kita gambar Ada pasar. garis merahnya gitu ya sampai ujung Eh, cerita. Ini kan satu puisi selesai gitu ya. iya, jadi meditasinya lumayan lama sih. Wah, dikerjain sama Kak Hadi ya. Oh, Iya. atau Kak Hadi yang ngelamar Kak Cecil dan Kak Arya atau kalian bertiga dijodohin sama Nura? Nura yang Oh, itu Nura yang yang jodohin. Oke. menghubungi Mm, hasil mm, ngomongnya mm, kita. mm. Jadi nggak spesifik Kak Hadi maunya Kak Cecil atau Kak Arya gitu nggak ya? Oh, kita ada obrolan di dalam belakang. Yang ini saya Mbak Oh, Ceci tuh ya. kan. Yang ini Arya ya, gitu ada obrolan. Iya, Emang ternyata pinter, emang ada peran pinter. Kak Hadi juga dong, gitu ya. Iya, Oke. iya. Iya, Kak Cecil lanjut. Kak Cecil, sorry. Tadi gimana udah bingung terus akhirnya ketemu. Tapi kalau aku lihat kayak nyambung gitu sih Kak Cecil. Iya, iya. Maksudnya ada benang merahnya di setiap ilustrasinya Kak Cecil gitu ya. Eh, Apa iya. Kak Cecil usahakan begitu atau gimana ya? Kalau asli aku dapetnya ya kalau di Kak Cecil itu di jus puisi itu gambarnya kan warnanya khasnya Kak Cecil ya, pastel, soft gitu ya. Terus Mm, kayak ada apa ya? eh, apa nggak ngomongnya? Kayak ada kesan tekstur gitu kan rambutnya ada garis-garis, bulunya ada detail itu ada gitu ya. Itu iya. tuh seru gitu Kak. Warna ini, pilihan warna ini tuh juga pasti by design kan, maunya warnanya kayak gini karena di buku anak gitu ya. Iya, selain itu juga apa kalau aku pribadi sih sebenarnya karena kan Mas Adi udah pernah bikin nih dengan ilustrasi dia sendiri yang menurut aku tuh udah bagus banget. Cie, Jadi cie, Iya. bagus iya, tuh. jadi aku tuh sebenarnya pressure gitu. Aduh, gimana ya? Ini nggak boleh mengecewakan gitu kan untuk mengulang semua ilustrasi ini. Jadi aku ya udahlah waktu itu aku putuskan aku beneran pakai gayaku sendiri yang beneran warnanya pastel-pastel biar sekalian beda gitu dari punyanya Mas Hadi. Terus aku coba kayak apa ya, seliar mungkin lah gitu imajinasinya biar anak-anak juga nggak bosen gitu bacanya. Iya, tapi ini loh Kak, emosinya dapet gitu kan. Karena ini kan polos ya. Hmm, Anak-anak apa kesan polosnya anak-anak kan ada di setiap puisi itu gitu dan Kak Sesi itu mewakilinya dengan warna-warna yang tone-nya lembut. Ya dipamerin tuh Pak Hadi tuh. Tone-nya Yang lembut lebih, ya gitu. ini Aku bisa nggak berani saya karena sampaikan, kamu yang ngerjain ya, Pak. Aku nggak berani soalnya. Kan Anda saya pemilik sampaikan lebih silakan. kelas. Takut kena copyright. Terus jadi apa namanya warnanya tuh emosinya tuh soft gitu ya. Terus apa polos gitu kan ya. Jadi memang mewakili semua kepolosan yang dicoba digambarkan sama Kak Hadi di bukunya gitu ya. Seru deh Kak Cecil. Dan ada satu yang aku agak ini juga sampai sampai nge-Google lagi itu loh. Kenapa di depannya dibilang digambari sih? Nggak KBBI. I. Kak, kenapa ya? dimiringin gitu. Kan kita nih di Read Aloud itu selalu bilang bahwa kita memperkenalkan bahasa buku ke anak-anak. Ups, di jus puisi ada kata digambari gitu kan. Oh, oh gitu. Nggak apa-apa sih. Itu jadi Ah, knowledge juga buat teman-teman di sini yang bacain buku bahwa ini ada loh bukunya apa ada kata yang apa namanya kata percakapan gitu ya. Karya Karya tuh Halo. beda loh emosinya bukunya sama Kak Cecil. Kak Cecil itu soft, polos gitu ya. Terus tiba-tiba jeng. Fabel Mini tuh ya gambarnya tuh bold ya. Enggak sih apa sih namanya? Aku nggak bukan orang seni. Tapi kan itu warna-warna kayak warna-warna primer gitu kan ya. Iya, iya. Terus udah gitu nggak ada latarnya. Kak Cecil kan ada awannya, ada titiknya. Dia mah warna primer binatang gitu kan. Ya itu namanya sejulit ucapan-ucapannya Kak Nur Hadi di buku itu makanya kan terus terang tuh jebret-jebret gitu ya. Cerita dong Karya. Saya julid satirnya Mas Hadi ya. Iya emang sejulit itunya. Tapi dapat kok Ya, yang aku tangkep ya mata ya Kak Arya ya ya, ya. itu karakter-karakternya yang digambarkan Kak Arya itu main di mata. Bener nggak sih? Sotoy banget Ya, ya gue. ya mungkin karena ceritanya juga ini ya, lebih ke komedi kan. Nah, kalau dari yang saya pelajari, emang kalau untuk menyampaikan komedi, ekspresi itu sangat penting sih.
Oke. untuk diterapkan di karakter-karakternya. Terus kalau Mm-mm. untuk soal warna itu sebenarnya ngambil dari ilustrasi sebelumnya juga sih, karena Mas Hadi kan juga udah bikin ilustrasi yang buat di Instagram tuh ya Mas Hadi. Yang kata Kak Sesil cakep itu, Iya, julid deh iya. gue. Sebenarnya biar nggak terlalu jauh juga sih dari Oke. aslinya. Dan Tapi mungkin Mas, tapi ya, cakep juga loh Kak. Itu gimana tuh kayak Kak Sesil nggak? Begitu dapat proyek ini langsung, waduh lucu nih gitu. Tapi susah nih gitu. Kalian mikir begitu nggak? ya susahnya sih karena komedi ya. Jadi eh, gimana biar ilustrasi saya bisa apa menyampaikan komedinya itu dengan baik gitu. Oke. Soalnya kan takutnya ceritanya sudah lucu nih, tapi Mm-mm. gitu di gambar saya ternyata nggak nyampe lucunya. Jadi lebih Nyampe disiplin kok gitu. Kak, nyampe kok. Oh, alhamdulillah. Aku suka ada side eye Iya. gitu ya. Ada side eye gitu kan. Jadi aduh itu apa sih si gajah yang ternyata orang tidak bisa mengapresiasi gambarnya itu kan matanya kan main side eye gitu kan. Oke gitu Oh ya. iya. Jadi beda ya kakak-kakak yang hadir di sini kalau Kak Cecil itu mencoba menggambarkan kepolosan anak-anak dengan warnanya, dengan teksturnya. Kok Kak Arya itu coba lihat ekspresi ya. Jadi nanti kalau baca read aloud kan, jadi kita tahu kemana kita menunjuk. Itu sebetulnya yang seru kalau di membacanya Ring. Kadang-kadang kalau kita baca buku, ngomongin apa ya? Gitu kan. Nah, itu yang kita nggak dapat. Tapi dengan insight dari Kak Cecil sama Kak Arya ini tadi, bahwa ternyata pastel itu memang apa warna yang dipilih Kak Cecil untuk menggambarkan ini gitu ya. Padahal itu stylenya dia loh, stylenya Kak Cecil loh, ya kan? Tapi ternyata ngepas gitu kan. Kemudian Kak Arya pakai yang komik sedikit supaya bisa dapet ekspresinya gitu. Tapi yang kuda nil sama badak berebutan masuk itu seru banget loh. Yang mukanya kejepit sama pantatnya yang kejepit gitu kan depan belakang itu seru banget gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu tertawa padahal ya kita nggak bisa ketawa gitu. Gitu kan. Mungkin di KCSI juga begitu efeknya. Balik lagi nih ke Kak Adi. Kak, jus puisi kamu nggak gratis tahu. Iya, iya, iya. Gratis So, minum iklan sinar matahari. iklan gagal gitu ya. Gitu. Kak, nanya dong itu pengalaman pribadi. Semua kan tadi udah cerita ya, ada yang pengalaman sama anak-anak, ada yang pengalaman pribadi gitu ya. Di antara semua itu tuh, yang paling ngepas gitu, sebelah mana? Yang paling Yang paling menarik, yang paling puisi yang paling lepas. di dua buku itu ya, di dua buku itu ya, Yang paling lepas gimana nih? yang berkesan atau yang ini favorit gue nih. Saya yakin setiap penulis dan ilustrator juga punya fave-nya masing-masing gitu kan. Kalau Kak Hadi yang mana? Jangan bilang semua, nggak yakin aku. Ih, dua-duanya. Bukan di antara itu Maksudnya, kan ada cerita-ceritanya kan. Itu kan oh kumpulan dia ada cerita dan cerita. puisi. Oh iya Oh, dong. oh gitu. Bagian mana yang paling puas nih gue nulisnya gitu kan. Yang itu yang dari belajar matematika tuh kayaknya ketidaksukaan saya tuh tumpah Gue semua di banget ya. puisi itu. Gue banget ya. Dan Kak Cecil juga waktu gambar juga berasa kali gue Tumpah. banget gitu kan. Karena itu juga gambarnya. Tapi aku paling suka tuh yang fabel ABC. Maksudnya setelah matematika tuh fabel ABC karena puisi ini tuh kan hurufnya A, B, C, D, D gitu deh pokoknya deh. Ayam bilang Ya. cacing demam itu kan urutan Itu gitu kan. itu kenapa Setiap dikasih kan. kenapa dikasih keterangan di bawah sih Kak? Karena ini kayak maksudnya kalau untuk secara keutuhan anak-anak pasti nggak ngerti ini maksudnya apaan sih gitu Eh, kan. Karena biarlah ini kan mereka menebak atuh. Gue aja tapi pusing waktu baca. demi memenuhi ABCD-riannya itu akhirnya aku harus kasih keterangan bahwa ada loh jenis puisi yang ditulis setiap katanya berdasarkan huruf A B C D F G. Iya. Di luar juga ada, di sini juga udah ada kayaknya sih, tapi aku nggak tahu. Nah, aku bikin itu tuh susah banget. Ternyata digambarin sama hasil, maksudnya jadi kayak loh kok jadi bagus gitu, jadi ada ceritanya, kualnya ada dua kayak gitu gitu. Silly ya, Puisi, silliness-nya dapet ya. Seperti puisi gue kayak sih
dibaca nih, maksudnya bukan dibaca, di apa ya, maknanya dapat nih Mbak Cecil nih sama visi akun nih kayak gitu. Oh, Ya seneng itu banget. dia stres ngerjainnya tahu. Masa Appreciate lah. Iya, iya. Terus juga ada nama-nama yang itu apa ya? Yang banyak ya sekali kual, kata-kata baru ya. Kuoil, kuoil apa? Betul kan? ya kual itu hewan. Nah, jadi kan kan setiap huruf kan ada huruf Q, ada huruf X, kan itu susah itu nyari nama hewan. Tapi ternyata Harus ada hewan ya, hewan yang harus hewan gitu iya ya. ada hewan. Harus Oke, hewan oke. karena fabel, Terus fabel juga nature. apa bonekanya Kak Hadi namanya Papipu, Bidu, Pipa pipu, Pipa Pipu pipa itu juga pipu. Iya. eh, memang pernah punya pengalaman dengan kata Pipa Pipu itu atau gimana? Nah kan anak-anak kan kalau misalnya masih kecil ya sukanya huruf-huruf bilabial ya. P, B, Oke. M. Bilabial tuh huruf atas sama bawah nyatu gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Papa, mama, baba. Apalagi deh nah. Aku pengen bikin tokoh yang huruf T pakai bilabial gitu. Pipu kayaknya enak didengar Ah, gitu. Gitu dapat ide, doang. dapat ide. Itu kan kayak komunim ya. Salah apa sih namanya? Jadi Pokoknya kan bilabial. iya, jadi kayak nggak gini nggak kalau kita bacain read aloud tuh, jadi kalau misalkan aku bacain itu ntar pipa pipu gitu kan, terus kamu apa biba bibu gitu ya. Jadi maksudnya Nah ada ya, permainan rima gitu ya. Kalau nanti dibacain cerita ya. kita bisa nanya gitu karena saya pernah baca bukunya yang hujan ya. Waktu itu mungkin di aku lupa di aplikasi Leslit atau apa yang dia ngomongin dia tulis bunyi air jatuh ya kan? Ada air jatuh kan biur-biur gitu ya. Terus kan aku akan bisa bilang, oh kalau air di kamar mandi bunyinya gimana ya gitu. Kalau air hujan bunyinya gimana ya? Karena terinspirasi itu. Sekarang katanya Kak Hadi bilang itu bilabial. Oh oke, jadi aku ntar main di bilabial kalau bacain cerita. Thank you insight-nya. Ya, Iya. kalau di itu Terus di kalau Fabel Fabel Mini, Mani, nah, Fabel Mini tuh hewannya hewan lu nggak pakai baju, maksudnya benar-benar literary hewan gitu. Jadi nggak ada yang pakai sepatu. Jadi ini tantangan juga nih buat Mas Arya dan ternyata bisa gitu. Ternyata Mas Arya tadi bilang mainnya di ekspresi. Jadi nggak ada yang paling cuma ada yang pakai mahkota, ada yang pakai gituan. eh, oh terputus. Kak Hadi terlempar mungkin ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu Kak Hadi balik lagi, Kak Arya sama Kak Cecil, ketika mengerjakan ini semua tadi kan Kak Hadi ada yang menariknya di A B C D gitu ya, terus di apa namanya di ekspresi kalau di Kak Arya. Nah, kalau Kak Cecil sama Kak Arya itu waktu mengerjakan ini bagian mana yang paling seneng ngerjainnya gitu, atau mungkin yang paling boleh senang, boleh sebelah, terserah lah gitu. Pokoknya yang paling menantang dan paling menarik ketika mengilustrasikan apa dua buku ini gimana tuh Kak Cecil di bagian mana tuh? Kalau aku sebenarnya kalau dibilang menantang semuanya menantang ya karena puisi. Tapi apa yang aku seneng itu aku dikasih kebebasan sama pihak Nura dan Mas Hadi untuk kayak mengeksplor dan naro apa ya. eh, jadi aku tuh seneng kalau mau ilustrasi tuh naro Easter egg gitu loh Oke, di gambar-gambar. jadi Heeh. aku harus mencari itu ya. Seru nih. Terus itu Kayak perspektifnya Kak Cecil juga kalau dari depan itu ya kayak yang di Ayo Temukan Aku itu kayak rata gitu ya, kayak dipapar di tembok gitu ya, bener nggak sih? oh ya ya ya. Iya Ya, ya. Kan heeh. beda sama yang dari samping, beda dengan gambarnya Kak Arya yang mostly dari samping, ada sih yang dari depan itu yang pas Panda bacain cerita itu ya Kak Arya ya. Ya, betul. Oke. Kak Cecil semuanya menantang gitu ya. Tapi yang paling suka Yang aku paling suka itu karena aku bisa masukin detail-detail itu kecil. detail itu aja. Oke. Ya apa si warung Brompil itu karena aku Terus suka apa sih baca Drompil tuh warung cerita. apa sih? Aku masih masa aku Google warung Drompil kan aku nanya aja sama Kak Cecil gitu kan. Warung Drompil tuh apa sih Kak? Itu tuh gara-gara baca cerita pendeknya Mas Hadi di Instagram. Oh, jadi Pas courtesy of Mas Hadi lagi ya. Hmm, oke oke Tapi oke. gila nih orang Brompton keren ini detail banget loh Mbak. Iya, Nyari itu parah ada lato-lato aku ketawa. oh iya ada lato-lato. adalah lato-lato gitu kan.
Itu detil-detil yang disimpan sama Kak Cecil ya. Ayo ayah dan ibu yang hadir di sini, Kak Cecil menyembunyikan setiap detil. Mari dieksplor. Karena saya pernah pernah baca statement yang bilang katanya gini, kalau apa namanya sebagian besar sebagian besar anak itu menemukan pengalaman pertamanya terhadap seni rupa itu di bacaan anak gitu ya, di ilustrasi anak gitu. Jadi hats off buat Kak Arya dan Kak Cecil yang mencoba dengan serius menyisipkan karya apa seni gitu ya untuk diapresiasi anak-anak, dan shout out juga buat para ilustrator di sana karena kalau nggak gitu anak kita nggak kenalan sama seni, nggak belajar untuk mengapresiasi mungkin warnanya, mungkin apa namanya teksturnya, mungkin pilihan sudut pandang gambarnya ya. Kalau Kak Arya, tadi Kak Cecil bilang itu udah detail. Kalau Kak Arya apa nih yang menantang, yang menarik, yang paling favorit pakai P, Favorit. favorit, favorit gambarnya di Fabel Mini. Eh, yang seru sih ini sih Kak, saya bisa mengeksplor ekspresi-ekspresinya itu. Jadi em, nerjemahin Ya. ceritanya Mas Dari itu bisa sesuka saya gitu loh, ekspresi-ekspresinya. Cuma ya kadang ada yang mungkin kelewat batas gitu, jadi Mm-mm. diarahin lagi biar lebih Mm-mm. aman gitu. Serunya di situ sih. Tapi Mm-mm. ya takut juga ini komedinya nggak terdeliver dengan baik gitu. Untuk anak-anak dapat Kak. Untuk anak-anak kadang itu tadi saya bilang, kadang buat kita mungkin kan ini buku untuk anak-anak ya, Kak Arya dan Kak Cecil. Jadi saya pikir anak-anak punya apresiasi tersendiri, ketawa sendiri gitu kan. eh, ada yang teman kita ya Kak Hadi pas dibacain kentut itu baru berapa halaman anaknya udah ketawa tuh guling-guling gitu. Saya nunggu terakhir baru ketawa gitu kan. Tapi kalau dia tiba jadi saya pikir anak punya apresiasi tersendiri gitu untuk apa cerita yang disampaikan ini. Terima kasih loh Kak Arya sama Kak Cecil. Apa namanya? Saya menghargai buku-buku anak yang diilustrasi dengan serius sebagai bagian dari harta karun saya gitu ya. Karena saya akan apa memperkenalkan kepada anak kita ini loh jus puisi yang katanya gratis ternyata enggak itu tuh Kak Hadi. Siapa bilang jus puisi gratis? Aku beli nih. Hmm, gitu ya. Tapi ini seru banget ya. Sebagai seorang praktisi membacakan nyaring, banyak sekali kosakata baru yang kita temui baik di jus puisi maupun di fabel. Ngomongin konten nih Kak Hadi. Kadang-kadang ada juga di jus puisi dan di fabel mini itu yang out of chart gitu ya. Kayak itu, aku sekarang nggak mau bohong, tapi bohong gitu kan. Kesannya kan kayak, kesannya kayak, oh jadi it's okay bohong gitu. Itu apa sih maksudnya Kak Hadi? Bertanya deh aku. Gimana ya? Yang itu ya, yang tupai ya. Dia kan suka berbohong. Terus Terus, ya untuk berubah itu terus dia ngomong kan, aku ingin berubah gitu kan. Dan teman-temannya senang gitu kan. Tapi bohong. Terus kecil tuh seneng banget tahu ngomong gitu kan. Ngomong A. Terus kita percaya nih, emang iya. Tapi bohong. Ini anak kecil tuh kayak gitu sih lucu. Anda punya masalah dengan orang seperti itu sepertinya ya. Udah itu lucu aja gitu. Oh, oke, lucu Anak kecil saja. Maaf kayak dituduh. mau apa sih melakukan trik untuk mengelabui, apalagi mengelabui orang dewasa tuh anak kecil tuh seneng banget gitu kan, mengelabui orang Oh, dewasa tuh oke. kayak trik kayak kancil. Makanya Mm-mm. cerita-cerita kayak gitu tuh anak tuh saya seneng gitu, suka kayak mereka tuh walaupun kecil apa sih namanya ya dianggap belum dianggap dewasa lah apa, terus bisa mengelabui orang dewasa tuh dia kayak ngerasa mendapatkan super power, terus percaya diri dan semacamnya gitu. Jadi ya, kayak gitu deh kayaknya. Katanya, itu si panda itu dirimu ya? Iya, Bapak-bapak banget gitu, yang baca selembar yang tidur siapa gitu kan? makanya kalau trik kan ada tuh yang di IG tuh, trik untuk bisa bermain tapi kita bisa tidur gitu kan. Ayo anak-anak coba gambar ayah lagi tidur ya, gitu. Saya tidur beneran, anak-anaknya serius gambar. Aduh, Anda licik sekali gitu kan ya. Menghindar dari Dapet tugas membaca jadinya. nyaring gitu. Oh, by the way, Mbak Elis dan teman-teman panitia, aku tuh sampai jam berapa ya? Ini kalau udah ngobrol, membiarkan orang nguping dan kita ngobrol, takut kelewat. Masih ada waktu Bu Dina sampai jam 11.04 nih. Oh, 5 menit lagi dong itu. Aduh,
soalnya masih mau ngulik macam-macam. Tapi it's okay sih. 5 menit. Kalau gini, gini aja deh. Kalau misalkan Kak Cecil sama Kak Arya dan Kak Hadi, yang Kak Hadi dan yang kalian bertiga harapkan ketika orang membaca buku, terutama anak-anak ya, itu apa ya? Kira-kira yang mau ditangkep gitu. Kalau Kak Hadi tadi yang bolak-balik diomongin fun, tapi aku yakin nggak cuma fun doang gitu kan. Aku yakin nggak cuma ketawa doang gitu yang pengen didapat. Boleh dong di-share Kak Hadi duluan, Anda pawang buku ini, sebetulnya apa sih yang pengen ditangkap anak-anak ketika baca buku ini gitu ya. Biar kita orang tua itu point out gitu loh, point out ke situ gitu. Monggo Kak Hadi. Ya kan aku ngerasa di negeri kita nih buku tuh kayaknya hal yang eksekutif banget. Apa sih, untouchable ya, maksudnya apalagi di komplek rumah aku nih ya, kayaknya buku itu sesuatu yang jarang dibicarain dan semacamnya. Dan aku pengen bikin buku itu kayak fun, nyenengin, sama kayak mainan, sama kayak film yang kita tonton, sama kayak lagu yang kita denger gitu kan. Bahwa buku itu walaupun dianggap berat. Oh, agak terhenti. Halo Kak Hadi, sepertinya sinyal. Oke, sementara Kak Arya dulu deh, Kak Arya. Sambil nunggu Kak Hadi, dia kayaknya sinyalnya hilang, betul ya? Halo, apa sinyal saya? Masih, Kak Sesi mendengar saya? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Kayaknya Oke, Kak Hadi ya. Kak Hadi yang terhenti ya. Oke, Kak Sesi dan Kak Arya deh duluan. Apa sih yang diharapkan ketika anak membaca buku itu gimana? Saya mikir dulu kata Kak Sesi. Iya. Ayo Kak Arya berharap apa nih dengan ilustrasi kakak di buku itu anak-anak dapat apa gitu? Harapannya sih eh, pesan-pesan yang ada di ceritanya Mas Hadi bisa tersampaikan dengan baik sih. Soalnya kan Oke. cerita itu juga ada pesan moralnya, cuma dibungkus dengan komedi gitu kan. Jadi ya harapannya pesan moralnya bisa nyampe, komedinya juga bisa nyampe, Hmm. bisa ketawa juga anak-anak yang baca. Gitu. Kalau untuk yang ya, biar nggak cuma saya doang yang ketawa waktu ngerjain. Harap harapannya pembaca juga ketawa-ketawa juga sih. Oke, kalau Kak Cecil, insight itu dong. Harapannya apa gitu waktu lihat gambar itu gitu kan? ya, melengkapi keahlian aja sih sebenarnya, apa ya, kalau menurutku apalagi untuk jus puisi itu kan pasti anak-anak tuh udah punya imajinasi sendiri cuman dari baca kata-katanya gitu. Hmm. Jadi aku cuman pengen si ilustrasinya tuh setidaknya mereka tuh terhibur melihatnya. Terus makanya aku masukin banyak detail. Jadi oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini gitu. Apalagi untuk anak-anak yang masih lebih kecil ya, yang masih baca sama orang tua, itu biar mereka mereka juga merasakan membaca buku tanpa membaca buku, gimana ya? Kalau itu masuk akal kedengarannya. Betul-betul membaca ilustrasi. Ya. Oke, iya 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 oke. Wah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, kakak-kakak di sini, bahwa Kak Cecil, Kak Hadi yang mudah-mudahan sebentar lagi masuk lagi, ini mengemas dua buku ini dengan harapan utama sebetulnya, kalau kata Kak Hadi bilang, membuat kegiatan membaca itu jadi fun karena relate sama anak gitu ya. Udah gitu eh, kalau udah fun bisa ngobrolin buku, ngobrolin ngobrolin isi buku dan memang penting karena minat baca itu harus pakai diobrolin gitu ya, baru akan terbangun. Karena kita lah promotor-promotor, kita ini marketing-marketingnya buku gitu ya, bahwa buku itu jadi menarik. Terus yang menarik tadi ada Kak Arya bilang biar pesan moralnya penulis tersampaikan. Aduh sorry banget nggak bisa ngulik terlalu jauh tentang pesan moral karena detail satu-satu di sini aku bilang tadi. 2 buku 40 menit how come gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang atau mungkin nanti Kak Hadi nulis sendiri di Instagramnya atau apa bahwa ada apa sih yang di sini tuh apa gitu. Karena saya yakin tidak tidak cuma lucu ya, kayak modelnya itu apa yang di puisinya di fabel itu yang modelnya ada ayam yang mau matok
aduh betapa beruntungnya aku hari ini dapat apa, dapat cacing, dapat apa ya, nggak tahu orang lain matok. Kebanyakan muji diri gitu kan, kebanyakan kebanyakan puas sama diri sendiri, lewat deh kesempatan gitu kan. Itu kan itu juga bisa dieksplor. Atau di jus puisi. Jus puisi itu aku bacain jus puisi ke anakku yang udah S2 sekarang gitu. Terus dia bilang, nih kamu nih yang itu loh, mendingan nyisirin apa, nyisirin singa ketimbang belajar matematika. Iya, gila, hiperbola banget, tapi iya bener kata anakku gitu kan. Ketimbang belajar matematika, mendingan gue nyisirin singa, nyikat giginya serigala, buaya, ya nggak sih? Terus apa? Dia bilang berenang di danau yang ada piranha gitu. Hiperbola banget, tapi itu saking sebelnya sama matematika. Mungkin Kak Cecil sama Kak Arya milih DKV jangan-jangan karena menghindari itu juga kali. Sama kayak anakku. Oh, Ya. senasib. Sama kayak anakku yang masuk sastra karena nggak mau ketemu matematika. Sorry, Bu. Gitu ya. Tapi itu dia banget gitu kan. Dan hiperbolanya dapet. Udah gitu singanya unyu lagi. Singanya Kak Cecil tuh unyu gitu kan. Unyu, rambutnya tuh kayak di blow gitu ya. Terus soft gitu kelihatannya, terus anaknya tuh dengan santai di atasnya mau nyisir, dan singanya Kak Arya, ya ampun itu pejabat banget ya, tua, ini rambutnya coklat terus lungkruk gitu, terus kayak bapak-bapak yang ngomong kebanyakan pidato gimana sih, yang akhirnya semuanya bergelimpangan tidur gitu kan. Itu aku dapat banget ngelihatnya gitu. Lucu, singanya Kak Arya dan singanya Kak Cecil tuh beda. Sungguh menarik. Sepertinya eh, sudah waktunya. Oh, sampai 11.10 katanya. Tapi ini Kak Elis, Kak Hadi coba dicolek lagi. Sedang apakah gitu ya? Di manakah beliau gitu? Karena nanti kita jadi ngomongin ilustrasi aja dong nih, gitu ya. Pak Nur Hadi sudah masuk lagi, mungkin bisa dibantu teman-teman panitia untuk Ah, mic. Kak Hadi mana Kak Hadi? Tadi lagi cerita Maaf ya, kepotong. iya maaf maaf banget ini soalnya lagi di daerah Halo? Putus-putus Kak Hadi. Halo? Eh, Kak Hadi udah Tadi join ada tapi nggak suara suara saya? sekarang ada. Mungkin nggak bisa pakai itu kali Kak Hadi, nggak bisa pakai video kali. Iya kali ya. Ya, Sinyalin nih. ya oke. Terusin Kak Hadi tadi. Apa sih yang Kak Hadi harapin dari buku-buku ini? Oh iya nggak, aku pengen, Ingin laku? kan kita nih Iya dong sering aku. amin. Maksudnya kalau buku kan di Indonesia ya sering buku kan berat gitu. Aku sepotong-potong nangkapnya Kak Hadi. Kak Hadi kepingin bukunya menjawab bahwa di Indonesia tuh buku yang kebanyakan berat gitu ya. Kita kepingin ini yang Ya, ringan. Cuma saya atau teman-teman juga mendengarkan Kak Hadi terputus-putus? Putus-putus ya. Terputus-putus ya ini. Mungkin kendala sinyal. Heeh. Iya, heeh. Kak Hadi tadi ketangkepnya Kak Hadi pingin bukunya ringan dibaca anak-anak, tapi juga punya pesan-pesan yang tersampaikan dengan baik gitu ya. Itu tadi saya bilang sama Kak Sese sama Kak Arya, ih banyak banget pesannya sebetulnya, cuma kita nggak bisa detail ngulik satu-satu di hari ini gitu ya. Pesan dari setiap detail jus jus puisi satu-satu itu pasti punya pesan-pesan tersembunyi. Saya juga belum ngomongin tuh, kenapa ya Kak Cecil milihnya apa namanya, sudut pandangnya dari depan, dari samping kalau pakai ini gitu kan. Eh, Biasanya pilihan estetik aja kayaknya ya Kak maaf. Cecil ya. Ya estetik aja ya Kak Cecil ya. Dan saya Oke, nggak tahu, aku juga nggak nggak tahu. tahu. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman baca bukunya, teman-teman akan lihat gitu ya bahwa Kak Arya dan Kak Cecil itu pakai sudut pandang sebelah mana, ngelihatnya dari depan, dari belakang atau gimana gitu. Dan makanya komedinya Kak Arya tuh dapet kan, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Itu gambar depannya aja, gambar bukunya, cover bukunya yang di depan itu ketika dia kejepit tampak depan dan kejepit tampak belakang gitu kan. Itu bokong dempet-dempetan lucu banget.
gitu. Oke, saya pikir karena apa namanya sinyalnya Kak Hadi juga itu ya on off mungkin Kak Hadi join lagi. Oh, HP-nya panas katanya. Kasih es Kak, dikompres. Makanya maaf ya, panas banget ini bisa buat nyetrika baju. Bisa menyetrika baju. Udah, sekarang saya yakin teman-teman yang hadir di sini udah nggak sabar pingin bertanya sama Kak Cecil, Kak Arya, dan Kak Hadi. Tapi sebelumnya eh, boleh dong eh, bikin statement Kak Hadi, pesan terakhir. Oh, Iya. pesannya sebelah amat pesan terakhir. Pesan ini maksudnya pesan di acara ini apa gitu. Silakan Kak Hadi. Ya, mudah-mudahan buku bisa dianggap menyenangkan deh seperti karya seni yang lainnya gitu. Oh, Dinikmati semuanya tanpa beranggapan kan bahwa buku itu berat gitu. nggak ribet gitu, nggak so ribet-ribet Iya, mikir nggak gitu ribet. ya. Enggak, Mas, nggak ribet kok. Buku Ah, itu ringan kamu gitu. nggak ribet, Fabel Mini ribet tahu. Iya. Iya. Tapi it's okay karena orang punya interpretasi berbeda-beda kan. Anak-anak juga punya interpretasi berbeda. Dan kita sebagai orang tua yang menggiring, bukan menggiring sih, menemani mereka untuk menemukan apresiasi mereka masing-masing Iya, ya. maaf, malam aku mau cerita. Anak-anak kan, anak-anak kecil yang umur 4 tahun, 3 tahun, mereka kalau dikasih buku suka emang. Suka. Wah, kan di sini kan jarang ada buku ya. Terus anak saya ngeluarin buku dan mereka semua pada berebutan. Emang ternyata anak-anak suka buku. Pada masanya, pada dasarnya gitu. Pada Masih dasarnya kecil. memang Oh, belum terus belum ada lewat. ditinggalin. Iya. Tinggal kita Karena yang ngumpul. mendekatkan buku kepada anak ya, orang tua ya. Ya, benar. Benar. Kak Cecil sama Kak Arya, ada pesan apa nih terkait dengan ilustrasi buku anak gitu? Pinginnya gimana gitu? Sih enggak, kayaknya nggak ada pesan apa-apa ya, cuman pengen aja biar anak-anak tuh terhibur, ya makin suka baca buku. Karena kalau aku, buku tuh membuka banyak sekali wawasan baru, pintu-pintu baru pas aku kecil sih. Semoga jadi anak-anak sekarang juga gitu. Oh ya, terima kasih Kak Cecil. Mungkin akan dengan gambarnya Kak Cecil, orang kan tadi ya membaca membaca visual dulu, baca gambar dulu, jadi tertarik. Kalau Kak Arya, ada pesan apa nih sebagai ilustrator buku anak? Melengkapi juga dari jawabannya Kak Cecil. Ya, harapannya ilustrasi buku anak di Indonesia juga makin bagus, makin menarik buat anak-anak, biar anak-anak di Indonesia juga tetap tertarik buat baca buku, dan mungkin bisa lebih bervariasi aja ya ini style-style gambarnya di Indonesia, bisa lebih eksplor, harapannya sih begitu. Oke. Terima kasih Kak Arya, Kak Cecil, Bapak dan Ibu sekalian. Perlu kita menghargai dong, appreciate. Ya, selama ini kan yang diseru dibangga-banggakan itu kan itunya. Aduh, Ayah Mirza sebentar ya, udah dadah-dadah mau nanya. Sebentar ya Kak. Gitu. Oke. Jadi kan selama ini yang diapresiasi penuh seringkali hanya penulis. Rekan-rekan kreatif kita sebagai ilustrator anak ini juga menjadi satu sisi ya, satu bagian dari buku anak yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi mohon maaf kalau buku anak harganya tinggi, kan mereka juga harus dihargai dong. Tuh aku promosi tuh, ya, karena memang ilustrasi buku anak yang bagus tuh nggak murah loh. Jadi sorry kalau buku anak itu agak begitulah harganya kan. Kita mau mengapresiasi kreativitas dan kemampuan mereka. Mudah-mudahan Kak Cecil, Kak Arya terus berkarya biar ilustrasi buku anak makin ciamik gitu ya. Dan Kak Hadi nggak berhenti dengan guyon-guyonnya di Jus Puisi dan Fabel Mini. Mungkin bikin cerita lagi gitu kan. Tapi aku nggak yakin sih dia kalau bikin cerita itu cuma fun. Dia tuh suka ngusilin orang biar mikir gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada buku-buku baru yang lain yang menjadi penambah hasanah buku kita yang untuk dibacakan nyaring. Untuk buku-buku ini aku rekomen sama anak kelas tinggi. Mungkin anak yang kelas tinggi untuk buku Fabel Mini ya. Untuk jus puisi mungkin untuk anak kelas rendah masih bisa. Tapi buku-buku yang ini karena kadang-kadang ada yang nggak kita tangkep. Mungkin gambarnya iya, tapi kalau dibacain enakan anak kelas tinggi, kelas 3 kelas 4 gitu, pasti seru ngobrolnya. Tapi enggak juga sih, semua tergantung juga apabila ini anak sudah
anak kita tuh sudah dibacakan dari kecil dapat. Beda. Pengecualiannya adalah mereka yang sudah sering dibacakan dari kecil, maka 6-7 tahun dibacakan ini nangkep. Tapi kalau anak yang belum pernah atau jarang dibacakan cerita, mendingan di-up sedikit ya, kelas tinggi dulu untuk baca buku-buku ini. Itu saran saya. Kenapa? Biar kalian orang tua dan pembaca juga nggak mikir kepanjangan, kasihan. Karena ngobrolin bukunya jadi bingung ntar kalau sama anak yang apa namanya nggak nangkep ceritanya gitu ya. Saya pikir itu saja dari saya moderator. Nanti obrolan tanya jawab sepertinya dikawal oleh Kak Eli sebagai MC. Terima kasih banyak Kak Cecil, Kak Arya, Kak Hadi. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu Sama-sama kopi darat Indah. ngobrol lagi ya. Minta maaf kalau ada yang apa Oke. diusilin. Kak Hadi, sorry ya dijulitin. We'll see you ntar di grup dijulitin lagi. Terima kasih banyak. Bukunya bagus-bagus. Dari saya itu saja. Saya serahkan kembali ke Kak Elis. Terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih Mbak Dina. Halo Kak Elis, silahkan diambil alih. Ini sudah ngantri yang mau bertanya. Baik. Terima kasih Bu Dina, Kak Cecil, dan juga Kak Arya, dan juga Kak Hadi. Sebelumnya nanti setelah ini kita masih ada sesi tanya jawab ya. Jadi untuk Kak Cecil, Kak Arya, dan juga Kak Hadi mohon standby dulu. Jangan kemana-mana karena nih kayaknya udah banyak banget di chat, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kemudian sudah ada yang raise hand juga ya. Ini tadi obrolannya Masya Allah banget nih, keren banget ya. Jadi kita jadi dapat banyak insight dari obrolan tadi yang dipandu oleh Bu Dina. Kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, karena waktu kita terbatas juga. Tadi sudah ada yang lain kan, ada Ayah Mirza ya. Ayah Mirza, mungkin kalau misalnya bisa open video dan juga open mic, silakan ya Kak. Kalau bisa open mic aja juga nggak apa-apa untuk Ayah Mirza. Silakan. Jadi untuk sesi pertanyaan ini, kita utamakan dulu yang mau bertanya langsung ya. Baru nanti setelah itu, kalau ada yang ingin bertanya lewat chat juga tidak apa-apa kalau misalnya masih ada waktu. Tapi yang akan lebih dahulu kan ada yang raise hand. Tadi sudah Ayah Mirza sudah raise hand di pada saat Budi masih ngobrol dengan para narasumber. Silakan Ayah Mirza untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang. Suara saya jelas? Ya, terdengar. Ya, obrolan yang sangat menarik sekali mengulik buku Jus Puisi dan Fabel Mini dari Kak Hadi ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau di generasi kita kan yang namanya puisi itu bahasanya hiperbola gitu ya, terus berlebihan gitu sampai ketika kita bacanya langsung kelepek-kelepek gitu ya. Tapi di buku Jus Puisi ini bahasa sangat ringan gitu ya, dan memotivasi anak juga untuk berdiskusi juga di situ ya. Nah, bagaimana sih Kak caranya supaya anak itu bisa suka sama puisi gitu dan bisa menulis puisi gitu untuk bagi anak-anak gitu ya. Nah, terus terkait yang Fabel Mini. Nah, Fabel Mini di bukunya Kak Hadi ini apa sih Kak kira-kira hal yang paling membedakan gitu ya antara Fabel Mini punya Kak Hadi ini dengan cerita fabel-fabel yang lainnya? Karena memang anak-anak itu kan suka dengan kenapa ada fabel karena itu kan binatang ya, cerita binatang yang dia bisa bertingkah laku atau berperilaku seperti manusia gitu. Nah, kira-kira keunggulan dari dan yang membedakan antara Fabel Mini punya Kak Hadi dengan yang lain tuh apa sih gitu? Terima kasih Ayah Mirza untuk pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya dari Ayah Mirza untuk diskusi dan juga Fabel. Kak Hadi, apakah bisa langsung menjawab? Aku denger yang Fabel Mini ya. Kalau yang diskusi tadi putus-putus, maaf banget ya. Ini ada aja nih HP. Kayak begini Oh lagi ya, di saat kayak gini. kalau yang diskusi izin saya ulang pertanyaannya ya Kak Hadi. Ya, Ya, kalau untuk yang jus puisi tadi Ayah Mirza bertanya bagaimana sih caranya supaya anak itu bisa suka puisi, kemudian bisa menulis puisi, jadi sastrawan mungkin. Jadi apa namanya, kan Kak Hadi sudah berhasil nih menulis jus puisi yang anak saya kalau dibacakan itu dia juga senang gitu. Padahal usianya masih usia gini. Nah itu bagaimana nih Kak Hadi caranya? oh iya kan. Kalau puisi, kalau saya kan menganut paham
kata-kata yang indah itu kata-kata yang sederhana gitu kan. Kata-kata yang mudah dipahami sama anak-anak, sama manusia gitu. Jadi bukan yang bahasa puisi itu bukan bahasa langit gitu. Jadi gunain bahasa yang pas aja gitu. Terus supaya anak-anak suka ya puisi-puisinya harus relate sama kehidupan sama anak-anak kayak gitu. Insya Allah deh puisi yang kita gunain juga akan dekat sama anak-anak. Putus-putus ya pasti saya ya suaranya ya. Enggak kok, lancar Kak. Enggak lancar. Ini langsung insecure gini aku deh. Aku lagi di luar langsung. Terus Aman untuk Kak Hadi. fabel, jadi kalau fabel itu yang kita tangkap di Indonesia tuh fabel itu cerita hewan aja gitu. Tok berhenti sampai di situ. Padahal fabel itu nggak hanya cerita hewan karena fabel-fabel Ivan Krylov itu banyak banget tokohnya manusia. Jadi inti dari fabel itu sebenarnya pesan moral gitu. Ada pesan yang ingin kita sampaikan di cerita kita dan pesan-pesannya itu biasanya bersifat universal bukan pesan-pesan yang umum banget gitu yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Si perbedaan fabel yang aku tangkap sama fabel hanya dianggap sebagai cerita bertokohkan aja kayak gitu. Jadi pesan moralnya itu lebih penting daripada hal yang lainnya gitu sih. Baik, terima kasih Kak Hadi untuk jawabannya. Semoga Ayah Mirza juga bisa mendapatkan Sama-sama. input gitu ya dari jawaban yang tadi disampaikan oleh Kak Hadi. Ini sekarang sudah ada yang raise yang lagi, ada Kak Maria Ulfa. Silakan kalau mau menyampaikan langsung pertanyaannya nanti bisa disampaikan ya pertanyaannya untuk siapa. Iya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Kak Hadi. Kak Hadi, saya punya anak yang usianya udah cukup besar ya, udah 10 tahun. Nah, dia itu eh, sebenarnya tertarik dengan membaca ya. Cuma kadang-kadang kalau misalkan mau udah mulai pengen nulis, cuma dia bingung gitu loh, membuat tulisan tuh mulai dari mana. Kalau dari Kak Hadi sendiri ini punya tips gak gimana sih cara anak itu bisa dapat ide? Selain kita sih sebenarnya sering ya ajak, mungkin kalau kita pergi keluar, pergi jalan-jalan gitu ya di luar rumah. Kalau di rumah aja mungkin kan eh, di lokasi di Jakarta itu kan nggak ada pemandangan yang bisa dijadikan cerita ya, jadi mungkin kurang inspirasi. Nah, kira-kira dari Kak Hadi ada tips gak yang bisa buat anak tuh biar punya ide itu mulai bisa belajar menulis dari apa selain kehidupan sehari-hari? Karena kadang-kadang kalau kehidupan sehari-hari itu udah biasa, tapi supaya mereka biar imajinasinya bisa lebih berkembang lagi gimana caranya gitu, Kak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Aku kan suka ngisi kelas menulis juga buat anak-anak gitu kan. Kalau untuk umur-umuran 10 tahun dia kan pasti deket banget sama dunia game gitu. Dan ketika saya bahas game, mereka tuh matanya berbinar-binar gitu kan. Seneng banget sama dunia game. Ini foto profil saya juga game itu kan. Jadi bisa dimulai dari situ, misalnya si tokoh terjebak di dalam dunia game, atau si tokoh membuat game yang dimana tokoh di dalam game itu hidup di dalam dunia nyata, dan semacamnya. Ternyata anak-anak tuh suka sama cerita-cerita yang dekat sama kehidupan mereka. Kalau anak-anak yang nggak suka main game, ya kita cari tahu lagi kira-kira dia suka apaan. Jadi dimulai dari apa yang dia suka dulu sih. Tapi kayaknya umum deh kalau anak-anak umur 10 tahun tuh suka main game, bisa berangkat dari situ juga. Terus aku juga kasih tahu ke mereka semua bahwa game yang kita mainin itu juga ada ceritanya. Jadi cerita yang kita buat itu nggak hanya berakhir menjadi buku aja, tapi cerita yang kita buat itu bisa menjadi sebuah game, bisa menjadi sebuah film, bisa menjadi macam-macam gitu. Cerita itu bisa kita aplikasikan ke beragam macam seni kayak gitu sih. Dan biasanya mereka terinspirasi untuk menulis cerita mereka sendiri. Gitu deh. Iya. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Nur Hadi. Ini saya bacakan pertanyaan yang satu yang di chat ya untuk pertanyaan terakhir dari Rahmawati.
Ini untuk tiga narasumber nih. Jadi pertanyaannya Kak Hadi, Kak Arya, dan Kak Cecil. Dulu waktu anak-anak ada momen apa sih yang sampai menjadikan kakak-kakak sekarang menjadi seorang penulis dan ilustrator? Ini kebetulan anaknya apa namanya sangat suka bikin cerita kemudian menggambar. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengarahkan mungkin atau membimbing anak menjadi penulis atau ilustrator. Nah, mungkin dari Kak Hadi, Kak Cecil atau Kak Arya bisa menceritakan ada mungkin momen-momen di masa kecil yang semakin meyakinkan Kak Hadi, Kak Arya, dan Kak Cecil menjalani profesinya saat ini sebagai penulis ilustrator. Silakan mungkin dari Kak Arya terlebih dahulu ya. Boleh Kak Arya? Jadi, apa ya? Mungkin dulu suka ini sih, coret-coret tembok, coret-coret tembok di rumah. Ya emang dari kecil emang udah suka gambar sih sebenarnya. Dulu dari coret-coret di tembok, terus apa? Sampai di ini di kertas HVS gitu. Jadi emang emang suka gambar dari dulu dan emang apa? Lama-lama ya belajar juga kayak bikin cerita sendiri, bikin karakter sendiri gitu. Kadang juga apa? Kalau saya bikin karakter, bikin cerita, saya sampein gitu ke temen atau ke keluarga. Ini saya ada karakter ini, saya jelasin, saya ceritain gitu. Ya, mungkin berlanjut sampai sekarang sih, sampai jadi pekerjaan. Oke, terima kasih Kak Arya. Boleh sekarang mungkin dari Kak Cecil. Kak Cecil mungkin bisa cerita ada momen nggak Kak kira-kira di waktu kecil mungkin yang membuat Kak Cecil semakin meyakini untuk jadi ilustrator? Kalau momen tertentu kayaknya sih nggak ada, cuman aku tuh dari kecil kan emang pendiam ya, jadi aku tuh nggak bisa ngomong gitu anaknya. Kayaknya itu yang bikin apa ya? Aku merasa aku bisa menyampaikan banyak itu lebih lewat gambar. Jadi kalau aku menggambar sesuatu, terus orang bisa relate atau apa itu aku seneng gitu dan emang mungkin ketertarikan juga sih emang dari kecil suka baca buku bergambar, suka gambar. Akhirnya aku mutusin ya udah itu aja sih jadi jalan hidup gitu. Selain karena tidak suka matematika juga. Sama saya juga. Sama sih kalau itu. Ini Kita nih. pelarian matematika semua. Mungkin kalau dari Kak Cecil ada saran mungkin Kak kalau untuk anak-anak gitu Untuk ya kenapa? Sorry. bagaimana supaya mereka bimbingannya seperti apa gitu untuk mereka yang suka menggambar gitu anak-anak yang suka. Oh, waduh, kalau saran apa ya? Kalau aku sih sebenarnya kayak terus aja menggambar gambar apapun, warna apapun, nggak usah terlalu mikirin, kalau aku ya, nggak usah terlalu mikirin skillnya, harus apa, harus bisa gradasi apa macem-macem. Kalau di anak-anak itu yang aku lihat, mumpung imajinasinya tuh masih liar banget, nah itu yang sebenarnya jangan sampai mati gitu. Itu bener Terima banget kasih. itu. Iya. Iya. Mungkin dari Kak Hadi bisa menambahkan Kak Hadi. Silakan. Momen aku suka baca sama suka nulis sebenarnya telat Mbak. Aku suka pengen cita-cita pengen jadi penulis itu ketika saya udah kerja jadi pemasak gitu di hotel gitu kan jadi koki terus baca buku terus kok ternyata kata-kata bisa bisa menghibur kayak gini ya ya sejak itulah saya langsung suka apa sih bercita-cita ingin jadi penulis ya, saran saya sih pertama banyak baca baca yang kita suka terus ya mumpung masih kecil nih bagus nih Mbak udah ada keinginan untuk menulis cerita benar kata Mbak Cecil imajinasinya tuh masih berlimpah ruah gitu soalnya kan kalau orang dewasa kan udah di udah sama kenyataan Ditembokin. gitu ya iya udah ditabokin sama kenyataan jadi imajinasinya ada yang kependem ada yang mati nah mumpung mereka masih kecil nih imajinasinya segar alhamdulillah banget mereka punya keinginan untuk menjadi penulis dan penggambar boleh banget itu dilanjutin dan untuk melatihnya ya bisa ikutan kelas ada kelas yang gratis kelas yang berbayar ikutin aja semuanya gitu kan sampai dia tuh benar-benar terasah karena ternyata menulis cerita itu juga ada tekniknya gitu kayak gambar juga ternyata ada tekniknya yang bisa dipelajari oleh siapa aja gitu. Intinya bisa sih Insya Allah. Siap, siap. Terima Kak kasih. Elis, Kak Elis mau sum up boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan, Bu. Gregetan nih mau nge-highlight nih. Jadi Kak Arya
Kak Cecil dan Kak Hadi itu menjadi yang sekarang itu diawali catet karena dia senang baca, karena mereka senang baca. Jadi kalau mau jadi ilustrator pun harus senang baca juga gitu. Mau jadi penulis juga harus senang baca. Terus gimana senang baca? Ya kita yang ngenalin kan buku ke anak-anak, orang tua. Kalau kita udah telat kali ya Kak Hadi, mau jadi penulis zaman sekarang udah telat kali ya. Udah. Gitu. Katanya tadi siapa namanya? Ayah Mirza bilang udah ketabok sama cicilan, susah mikirnya. Jadi kalau saya pikir teman-teman di sini highlightnya itu aja di garis bawah gitu. Anak-anak itu bisa jadi penulis atau ilustrator itu karena dibacain, karena kita membaca nyaring ya. Iya betul Karena banget. dibacain, jadi seneng baca, kita ngobrolin buku dan sudah disediakan perangkatnya sama Kak Arya, Kak Sesi dan Kak Hadi. Buku yang kriuk-kriuk gitu ya, yang bisa dibikin ketawa gitu. Terus aku sih selalu bilang yang belum dieksplor oleh orang tua itu adalah mengeksplor ilustrasi, apresiasinya, menumbuhkan emosi sama gambar gitu. Nanti kalau udah emosi sensitivitasnya udah terbangun, dia ngelihat warna biru tidak seperti sebelum dia ngerti warna biru gitu, punya asosiatif gitu ya. Kalau dia sudah bisa eksplor gambar. Jadi untuk bisa nulis puisi, untuk bisa nulis buku kayak Kak Hadi pun ya belajar membiasakan dengan buku dulu gitu. Udah deh udah di jalan yang benar kita bacakan nyaring dulu ke anak-anak gitu ya. Kata Kak Cecil sama Kak Arya biar kita apa namanya mengelola apa namanya imajinasinya anak-anak gitu ya yang masih kemana-kemana gitu kita kelola dengan buku-buku ini mudah-mudahan jadi kayak Kak Arya, Kak Cecil dan Kak Hadi. Aku highlight banget. Oh, and by the way, bukunya Kak Hadi itu hiperbola loh, bukannya puisinya Kak Hadi juga nggak hiperbola. Itu tadi yang mendingan nyisir singa ketimbang belajar matematika kan hiperbola. Hiperbolanya puisi orang remaja apa dewasa tuh bukan hiperbola deh kayaknya apa sih eh, agak-agak lebay gitu ya. Apa sih mendayu-dayu gitu kan atau terlalu patriotisnya kayak dibikin bosan ya Kak Hadi ya puisinya ya. Iya, Aku boring. sangat suka itu yang nggak suka matematika. Mendingan gue nyisir singa sama nyikat giginya buaya ketimbang belajar matematika itu dalam banget loh. Mendambah traumatisnya Kak Arya, Kak Cecil dan Kak Hadi sama matematika. Selesai. Gitu ya Kak Elis. Oke, baik. Nah, untuk highlightnya ini mengingatkan kita semua juga ya. Mungkin di sini ada ayah bunda yang hadir gitu ya untuk jangan berhenti bacakan buku nih harus terus berlanjut gitu ya dengan aktivitas bacakan buku untuk anak-anaknya sebagai gerbang awal nih yang akan membuka minatnya mereka gitu ya dalam hal dunia tulis menulis maupun ilustrasi. Begitu baik, terima kasih banyak Bu Dina, terima kasih banyak Kak Hadi, Kak Arya, Kak Cecil. Bincang buku kita pada Sama-sama. yang hari ini luar biasa nih tadi dari jam 10 sampai sekarang jam 11.29. Kita juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Nora Publishing yang sudah konsisten nih menerbitkan buku-buku yang ramah anak, yang asik untuk dibacakan ke anak. Bahkan saya juga masih ingat anak saya itu juga buku yang paling dia suka itu pertama kali yang dia suka dibacakan itu buku yang diterbitin sama orang. Bukunya apa rahasia? Oke, nah banyak mungkin sebelum kita tutup kita akan foto bersama dulu ya. Dan untuk tadi teman-teman yang sudah bertanya ada Ayah Mirza, Bunda Ulfa dan juga Bu Leni nanti bisa menghubungi panitia ya di ya karena ada bingkisan menarik yang akan dikirimkan oleh Laura Publishing. Yuk kita foto bersama dulu. Mungkin Kak Hadi bisa dibuka dulu videonya Kak Hadi. HP-nya lagi buat nyetrika. Kita akan foto bersama. Mungkin untuk teman-teman juga silakan ya untuk mengaktifkan videonya sebentar. Ini nanti yang akan memfoto siapa Kak? Teman-teman panitia mungkin bisa memandu. Kak Mita, Kak. Oke, Kak Mita. Baik. Akan dipandu oleh Kak Mita ya untuk posenya. Kak, gimana Kak? Aku yang pandu apa Kak Elis aja? Oke, baik. Kak Mita apa yang pandu baik. Silakan. Ini sudah ada beberapa peserta yang buka kamera ya. Kita langsung ada berapa slide nih? Ada 2 slide.
Ada 2 ya. Boleh pasang senyumnya yang lebar. 1, 2, 3, kita foto. Boleh kalau mau salam literasi seperti Kak Hadi, silakan. Salam literasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, kalau Slide berdua ya berikutnya Mas. ya. Layar Oke, kedua. oke. Masih pasang senyum dulu karena siapa tahu kita ternyata masuknya di slide yang kedua lagi. Oke. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oke. Ya. Sampun, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Nita. Terima kasih banyak kepada moderator dan juga narasumber kita pada hari ini, juga kepada Nora yang sudah mendukung kegiatan Bincang Buku yang ke-25. Ini sudah beberapa kali ya Bincang Buku diadakan bersama dengan penerbit Nora. Semoga teman-teman di sini yang turut hadir, kemudian narasumber dan juga moderator, sehat-sehat selalu. Dan apa yang kita bincangkan tadi nih dari jam 10 sampai sekarang itu bisa membawa banyak kebermanfaatan untuk teman-teman semua dan yang jelas akan membuat kita semakin mencintai buku-buku bacaan anak. Karena kalau misalnya kita ingin anak-anak kita suka membaca, anak-anak di Indonesia suka membaca, ya kita cintai dulu buku bacaannya, kita cintai dulu aktivitas membacanya. Ya mungkin itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai berjumpa di bincang buku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Kak Cecil, Kak Arya, Kak Hadi. Ketemu lagi ya. Mau lagi di mana, Bu? Kok di mana kek gitu? Ngobrol lagi. Kita bisa ketemu langsung nih kita yang ngobrol langsung.